takutnya ada kekurangan dari segi penampilan juga suasana di sini. Jadi mohon maaf, tapi itu tidak mengurangi semangat saya untuk membersamai teman-teman di Osjur jurusan Tasawuf Psikoterapy kali ini. Nah, sebelum itu teman-teman sehat? Peserta tegang-tegang banget ya. Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Tegang. Aman ya, kuota aman ya. Insya Aman, Allah sedot aman. Bisa habis. Insya Allah aman. Kalau kuotanya nggak aman, segera siapin proposal, ajuin ke orang tua ya. aturan proposal mental Kang. Alas ya, Bos. Ya kan karena pandemi ini kita juga harus pintar-pintar minta jatah ke orang tua untuk khusus pendidikan. Nah, sebelum itu teman-teman, saya mengikuti dari awal perjalanan teman-teman, terlihat lumayan bersemangat sekali. Cuma mungkin ada beberapa orang yang kadang nggak sadar ternyata spikernya belum dimatiin ya. Jadi tadi dangdutannya bocor, Kang. Siapa tadi? Jadi dicek lagi ya, terlebih di virtual ini takutnya videonya belum ke off, tapi ya teman-teman lagi ngapain atau apa, harus hati-hati. Nah, di Osjur kali ini mungkin ini pertama kalinya Osjur diadakan secara online. Jadi teman-teman meskipun dengan sistem yang berbeda, jangan sampai menurunkan semangat dan hargai usaha kerja keras dari teman-teman HMJ yang sudah berani dengan keterbatasan tapi tetap melaksanakan kewajibannya. Kita harus mengapresiasi dengan saling mentoleransi. Toleransi itu mudah, teman-teman, tapi langka ternyata orang yang sadar bahwa dia belum bertoleransi. Nah, gak perlu lama-lama karena materi kali ini tuh materi yang sangat luar biasa untuk teman-teman, terutama mungkin banyak ya yang latar belakangnya bukan dari pesantren atau latar belakangnya bukan dari aliyah. Atau mungkin ada yang SMK, SMA, tiba-tiba ke jurusan tasawuf psikoterapi. Mungkin ada banyak juga yang milih jurusan tasawuf psikoterapi karena ada psikoterapinya, tapi nggak tahu tasawufnya apa sih. Saya tahu betul perasaan teman-teman. Tapi nggak usah khawatir, karena di materi kali ini kita akan belajar bersama tentang dasar-dasar tasawuf. Sambil ya mengupgrade potensi diri, mempersiapkan diri kita untuk bertemu di jenjang mata kuliah yang sebenarnya. Jadi pastikan teman-teman nih melek, terus air minumnya sediain, takutnya matanya udah berat, boleh langsung diisi dengan air minum ya. Kalau motor mogok perlu diisi bensin, kalau teman-teman ngantuk, saya yakin cukup dengan air minum langsung seger lagi. Pemateri kali ini sangat luar biasa bagi saya. Orang yang cukup terkenal lah, hits di jurusan tasawuf psikoterapi. Teman-teman nggak bakalan hits kalau belum kenal beliau. Jadi pastikan ingat nih pemateri kali ini. Materinya tentang dasar-dasar tasawuf, teman-teman. Jadi yang background SMA atau SMK yang baru tahu tentang tasawuf, ini saatnya teman-teman untuk mengupgrade. Jangan mau kalah sama orang-orang yang backgroundnya dari pesantren. Kita harus belajar lebih banyak dari mereka. Nah, ini tentang CV dari pemateri kita kali ini. Akan saya bacakan ya. Nama Maulani MAG. Tepat tanggal lahir di Medan 16 Agustus 1995. Pendidikan formal beliau SD di Medan 2007, SMP di Medan 2010, dan SMA juga di Medan 2013. S1 beliau menempuh di jurusan Tasawuf Psikoterapi UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 2007. Lulus di tahun 2017. S2-nya beliau tempuh dan lulus di jurusan SAA Studi Agama-Agama Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2019. Dan tak perlu lama-lama lagi, boleh halo Pak Maulani, ada? Mohon izin, halo Pak Maulani. Oke, halo. Ya, sudah siap Pak? Videonya belum ada ya?
Oke. Gimana nih Pak kabar baiknya? Kabarnya sekarang? Halo Pak, gimana kabarnya sekarang? Dengeran suaranya? Alhamdulillah kedengeran Pak, lancar sekali. Oke. Kita mulai aja Kang Ahmadnya nih. Boleh Pak, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang mahasiswa angkatan 2020 ya, di jurusan Tasawuf Psikoterapi Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat datang, selamat berkarya, selamat belajar di TP UIN Bandung. Ini slide-nya ada. Oke, sebelum kita mulai, prodi kita ini didirikan oleh Syekh Dr. Muhammad Nur Somad Kamba pada tahun 1998. Angkatan pertamanya itu Pak Cucu itu. Beliau itu angkatan pertama, kalau saya ini angkatan 2013 masuk, selesai 2017. Oleh karenanya saya mohon keikhlasan teman-teman semuanya. Mari kita buka acara ini atau diskusi ini dengan membacakan Al-Fatihah kepada guru kita semuanya, pendiri jurusan kita, syekh kita semuanya, mursyid kita semuanya, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa qarabatihi, khususan ila ruhi Syekh Muhammad Nur Somad Kamba bin Abdul Somad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga kepada panitia. Saya nggak tahu siapa ketua panitianya ini, sudah memfasilitasi kita sampai sejauh ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan menjadi barokah buat teman-teman semuanya. Amin. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh adik-adik angkatan 2020 sudah hadir di diskusi ini dari pagi ya. Acara dari pagi sampai sekarang, yang mau tidak mau harus diikuti sebagai persyaratan menjadi mahasiswa atau kewajiban mahasiswa. Salah satunya adalah ospek jurusan. Oke, suara saya jelas ya? Oke. Ya, saya diamanahi panitia untuk mendiskusikan tema dasar-dasar tasawuf buat bahan adik-adik semuanya untuk belajar, untuk kuliah di TP sampai 8 semester ke depan. Mudah-mudahan diskusi ini, materi ini dapat membekali adik-adik semuanya. Oke, coba lanjut. Oke. Nah, untuk dasar-dasar ini saya bagi menjadi 3 aja ya. Yang pertama pengertian, yang kedua asal usul atau sejarahnya tasawuf seperti apa. Selanjutnya adalah epistemologi tasawuf. Nah, kita mulai dari definisi tasawuf. Dari katanya itu banyak, ada yang mengatakan dari ahli sufa, ada yang dari sob, itu kan berbagai banyak pengertian, bisa teman-teman cari di buku-buku tasawuf. Salah satunya itu ada buku Prof. Anwar, buku Prof. Mukhtar, buku Syekh Kamba, dan banyak. Nah, ini saya rangkum sedikit yang mengarah kepada diskusi lanjutan nantinya.
Jadi definisi yang saya lontarkan ini cuma 2 kurang lebih, nanti yang membekali ke asal usul sampai ke epistemologi tasawuf. Muhammad Al-Qashab berpendapat bahwa tasawuf adalah budi pekerti yang agung. Al-Junaid, pengabdian secara totalitas kepada Allah. Nah, jadi intinya tasawuf adalah ilmu atau satu cabang ilmu yang kita pelajari untuk memperbaiki perilaku atau akhlak. Oke, itu poinnya di sana. Jadi apa tujuan dari tasawuf? Tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak agar timbul perilaku kebaikan dalam diri. Itu intinya. Untuk definisi lanjut bisa nanti teman-teman baca. Oleh karenanya di yang ketiga saya sebutkan bahwa tasawuf adalah tradisi akhlak Nabi yang dilestarikan oleh para sahabat, tabi'in, para sufi sampai sekarang. Oke ya, dapat dimengerti ya? Oke, intinya tasawuf adalah belajar untuk agar menjadi akhlakul karimah Nabi. Oke, lanjut. Oke, nah selanjutnya setelah kita pahami betul apa itu tasawuf, maka kita wajib mengetahui paling tidak sejarah perkembangan tasawuf dalam Islam. Nah, ini kenapa saya buat tema sejarah perkembangan tasawuf dalam Islam, biar tidak ada lagi pandangan adik-adik semua kalau tasawuf itu di luar Islam atau dari Hindu, dari itu sudah jangan lagi dibahas. Tapi bagi saya tasawuf itu adalah Islam itu sendiri. Atau saya kambah selalu bilang bertasawuf adalah berislam itu sendiri. Jangan lagi pahami tasawuf merupakan aspek dari Islam, tetapi tasawuf adalah inti dari Islam itu sendiri. Kenapa saya bilang sedemikian? Kenapa tasawuf adalah Islam itu sendiri? Karena tasawuf adalah mencoba kembali ke pengertian pertama tadi, selalu memperbaiki diri dengan akhlakul karimah. Oleh karenanya Nabi Muhammad sebagai patokan utama. Karena Allah bilang dalam diri Muhammad ada budi pekerti yang luhur. Nah, sehingga bertasawuf adalah mencoba mengikuti akhlak Nabi. Oke ya. Nah, kapan mulanya? Nah, kalau dalam bukunya Syekh Kambah itu atau Buya Kambah dengan yang judulnya Mencintai Allah Secara Merdeka, itu beliau tulis di akhir hayat beliau. Nah, beliau berpendapat bahwa asal usul tasawuf itu dimulai dari ada kaum Hanifiyah namanya, atau orang-orang yang menjaga tradisi Nabinya Ibrahim. Di buku itu ada 4 tokoh, tapi saya tulis yang kira-kira teman-teman umum di mata kita semuanya. Yang pertama Waraqah bin Naufal, yang kedua Sayyidah Khadijah. Nah, Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasulullah, kita ketahui bahwa beliau diangkat menjadi Rasul itu umur 40 tahun ya. Oke, nah di umur 25 Kanjeng Nabi itu menikah dengan Sayyidah Khadijah. Berarti ada spare waktu 15 tahun. Ketika Muhammad mulai menikah sampai dia diangkat menjadi Nabi itu ada spare waktu 15 tahun. Disinilah tradisi Hanifiyah itu hadir dalam diri Muhammad. Berarti dapat dikatakan Nabi Muhammad juga melanjutkan tradisi Nabi Ibrahim atau yang kita sebut dengan Hanifiyah. Oke ya. Bahkan ketika Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali di gua itu, Nabi Muhammad di bawah Khadijah menghadap ke Waraqah bin Naufal sebagai legitimasi kenabiannya. Karena Waraqah bin Naufal adalah orang yang mencatat kitab-kitab terdahulu. Seakan-akan Waraqah bin Naufal lah yang orang yang pertama yang meyakini kalau Nabi Muhammad adalah seorang nabi atau seorang Rasulullah. Tetap ditemanin sama istri tercinta yakni Sayyidah Khadijah. Oke, itu asal usul tasawufnya. Setelah asal usulnya masuk, nah itu saya buat adalah perilaku sufistik Rasulullah SAW merupakan puncak keemasan tasawuf. Nah, ini banyak yang keliru. Para ilmuwan
tasawuf atau para pemikir tasawuf selalu beranggapan kalau puncaknya tasawuf adalah di abad ketiga Hijriah. Tapi mereka lupa kalau tasawuf tidak hanya ilmu pengetahuan, tetapi dia juga nilai spiritual atau pengalaman keagamaan. Oleh karenanya, puncaknya tasawuf adalah akhlaknya Rasulullah. Puncaknya tasawuf adalah pada masanya Rasulullah, karena akhlak Nabi adalah akhlak yang paling mulia dari semuanya. Maka di sini saya bilang perilaku sukses Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan puncak keemasan tasawuf. Oke, karena Nabi merupakan di mana Nabi Muhammad selalu mencontohkan perilaku yang baik selama hidupnya. Permasalahan muncul bukan ketika beliau masih ada, Kanjeng Nabi masih ada, tetapi setelah beliau wafat. Oke, lanjut next selanjutnya. Nah, setelah Kanjeng Nabi, bagaimana tasawuf ini? Tasawuf adalah akhlak, dipraktekkan sama Nabi sebagai puncak keemasan tasawuf dengan akhlakul karimah Nabi. Nah, ketika beliau wafat, makanya para sahabat, para tabi'in itu saya itu sebagai tasawuf sebagai kontinuitas akhlak Rasulullah SAW pada abad pertama dan kedua Hijriah. Siapa-siapa aja tokohnya, ada Salman Al-Farisi, Hasan Al-Basri, Ibrahim bin Adham, Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah, ini penting untuk adik-adik baru semuanya. Mulai sekarang coba pahami atau kenali tokoh-tokoh tasawuf. Minimal pada abad 1-2 siapa tokoh-tokohnya, 3-4 siapa tokoh-tokohnya. Nah, nanti ini bakal dipelajari di TP. Kita ada mata kuliah tasawuf tokoh, ada tasawuf klasik, ada tasawuf tematik. Nah, itu penting. Mulai sekarang sibukkan diri membaca tokoh-tokoh tasawuf. Nah, ini hanya 4 yang saya paparkan, tapi masih banyak. Silakan baca dalam bukunya At-Tabtazani itu dari sufi zaman ke zaman. Nah, oke. Nah, di sini itu belum ada kata sufi. Nah, ketika Rasul jelaskan beliau sebagai Rasulullah, kata sufi belum ada. Nah, di sini itu cenderung kepada kata zahid. Zahid itu adalah orang-orang yang melakukan zuhud, atau dalam keilmuan disebut pada masa asketisme atau asketis. Orang-orangnya asketisme yaitu orang-orang yang meninggalkan diri dari keramaian. Tapi jangan lupa bahwasannya kalau asketisme bukan puncak dari tasawuf. Kenapa para sahabat, para tabiin saat itu hijrah ke goa-goa atau mengasingkan diri? Nah, karena pada saat itu ada berapa faktor. Salah satunya aja adalah faktor politiknya saat itu yang dikuasai oleh Bani Umayyah atau Muawiyah bin Abu Sufyan. Situ mulai terjadi kegelisahan batin yang luar biasa. Orang mulai cinta dunia mati-matian, alhasil tidak lagi mendahulukan akhlakul karimah, tetapi hidup seenaknya dengan penuh hasrat keduniawian. Oleh karenanya sufi-sufi saat itu, Salman Farisi dan kawan-kawan ini tidak bisa protes kepada penguasa. Jika mereka protes, itu hukumannya dibunuh. Mereka sudah tidak ada pilihan lagi untuk tetap tinggal di peradaban ini, tinggal di tengah-tengah masyarakat ini. Mereka udah nggak sanggup karena kehidupan yang ada itu sudah nggak sesuai dengan pribadi Nabi lagi. Untuk merubah mereka tidak bisa karena dikekang oleh kekuasaan Bani Umayyah saat itu. Oleh karenanya orang-orang suci ini, orang-orang pilihan Allah ini mengasingkan diri ke goa-goa, ke hutan. Perilaku mereka mengasingkan diri inilah disebut zuhud atau disebut dengan asketisme. Tapi ingat, mereka bukan puncak dari tasawuf karena mereka belum bisa berbuat apa-apa. Karena tidak bisa, karena terkekang, akhirnya mereka cuma mengasingkan diri. Nah, oke ya, paham ya di sini ya. Nah, ini ciri khas tasawuf pada abad pertama dan kedua Hijriah. Makanya sering disebut dengan asketis, tokoh-tokoh asketisme atau pada zahid, para zahid. Belum ada kata sufi saat itu. Nah, oke lanjut. Nah,
pada abad ketiga sampai keempat Hijriah lah tasawuf mulai mentransformasikan dirinya dari asketisme menjadi ilmu pengetahuan. Nah, makanya kata di sini sudah mulai ada term sufi, bukan lagi zahid, bukan lagi asketis, tapi sudah masuk term sufi. Adapun tokoh-tokoh yang nanti silakan baca di buku-buku At-Tabtazani, buku tasawuf lainnya. Al-Muhasibi abad ketiga Hijrah, Al-Harod, Al-Junaid sebagai panglima dari sufi itu. Nah, para sufi dalam tahap ini mulai memperkenalkan disiplin dan metode tasawuf, termasuk konsep-konsep dan terminologi baru seperti makom, hal, makrifat, tauhid, fana, dan lain-lain. Disinilah tasawuf mulai menjadi sebuah disiplin ilmu pengetahuan. Tidak lagi hanya sekadar konsep-konsep belaka atau hikayat kalau bahasa kita. Nah, di sini dia sudah baku dalam bentuk konsep yang memiliki metodologi untuk mencapai konsep tersebut. Itu abad ketiga. Secara ilmu pengetahuan, tasawuf muncul pada abad ketiga Hijriah. Secara nilai pengalaman spiritual atau pengalaman keagamaan, tasawuf dimulai pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dapat dipahami ya. Jadi berbicara tasawuf harus ada dua perspektif minimal. Yang pertama sebagai pengalaman keagamaan, yang kedua sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan itu pada abad 3 Hijriah, sebagai pengalaman keagamaan, sebagai nilai akhlakul karimah dipuncaki oleh masanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke, makanya temanya transformasi tasawuf dari asketisme menjadi ilmu pengetahuan. Sehingga kalau kita paham betul tasawuf itu puncaknya akhlak Nabi, nanti akan mampu menanamkan di dalam mindset masing-masing kalau tasawuf itu adalah murni dari Islam, bahkan tasawuf adalah esensi dari Islam. Kalau kemarin saya itu menulis jurnal itu saya kasih tema tasawuf sebagai manifestasi ajaran Islam. Kemarin saya juga nulis tesis untuk magister saya, master saya buat dengan judul tasawuf sebagai inti Islam. Oke, paham sampai di sini ya? Nah, ini saya percepat aja biar kita enak diskusinya. Oke, lanjut slide-nya. Oke, nah. Terus saya jelaskan sudah definisi tasawuf, sejarah tasawuf, asal-usul tasawuf, dari perilaku Nabi turun menjadi gerakan asketis atau asketisme atau zahid atau zuhud, turun menjadi ilmu pengetahuan pada abad ketiga Hijriah. Nah, sekarang saya mencoba mendiskusikan epistemologi tasawuf. Bagaimana sih agar kita paham tasawuf? Apa sih cara kita biar kita paham tasawuf? Nah, oke, saya kasih tema epistemologi tasawuf adalah jalan makrifat. Nah, saya teringat senior teman-teman semuanya itu, biar beliau bangga lah saya kutip sedikit. Ada Asep. Kenal Asep kan? TP semester 7. Jadi Asep itu pernah diskusi dengan saya, beliau bilang, belajar filsafat tidak harus menjadi filosof. Belajar tasawuf harus menjadi sufi. Teman-teman nggak bisa belajar tasawuf tanpa menjadi sufi, nggak bakal bisa. Kalau filsafat kita bisa paham filsafat tanpa harus menjadi filosof. Nah, itu dari senior kalian semua itu. Biar beliau bangga sedikit, biar GR lah dia kita kutip di diskusi hari ini. Nah, itu saya setuju dengan statement dia itu, kalau ingin belajar filsafat atau ingin paham filsafat tidak mesti menjadi seorang filosof. Tapi sebaliknya, ingin belajar tasawuf atau ingin memahami ilmu tasawuf, mau tidak mau harus menjalankan perilaku sufi. Nah, makanya epistemologi tasawuf adalah jalan makrifat. Untuk apa itu makrifat? Ini saya kenalkan dahulu, ada term makrifat. Nanti adik-adik tinggal mengembangkan sendiri. Makrifat itu apa, jenis-jenisnya apa, silakan baca-baca buku tasawuf. Biar aktif membacanya. Jangan cuma dicekoki terus tapi tidak pernah membaca. Nah, sekarang saya kasih cuma term-termnya aja atau pendahulu-pendahulunya. Jadi teman-teman silakan bedah di rumah masing-masing sebelum memasuki perkuliahan semester lanjutan. Karena makin naik semesternya makin sulit belajarnya nanti. Kalau tidak dibarengi dengan baca buku nanti bingung.
alhasil nilainya nggak keluar, udah nilai nggak keluar, jenuh belajarnya, sehingga kuliahnya pun telat. Makanya ini kita tidak mau lagi, saya, Pak Cucu, Pak Mutar yang sekarang di jurusan berkeinginan angkatan 2020 ini tidak ada lagi yang telat-telat kuliah. Makanya dari sekarang saya pahamkan betul tentang tasawuf biar teman-teman enak belajarnya. Ketika mengikuti perkuliahan tinggal mengikuti, tidak bingung lagi. Oke ya. Nah, Sekamba itu atau Aluma dalam Abu Nasr Asyar At-Tusi, beliau mengutip Al-Junaid dalam kitabnya Aluma. Minimal makrifat itu ada dua jenis. Yang pertama ta'rif dan yang kedua adalah ta'arruf. Ini saya dua bisa oleh nadu duka keluar kasus psikologi meninggal dan kita amat ajar beliau jalan jenis ada memper dan ada ya dalam gamnya nah ini data mas banyak beliau juga kelembutan Muhammad atau lutfi Muhammad atau cahaya, sehingga dari cahaya Tuhan itu kita meyakini akan adanya Tuhan. Nah, itu ta'rif. Allah mencoba memberi tanda-tanda di semesta kalau dia itu ada. Karena tujuan manusia adalah ingin bermakrifat kepadanya, oke? Tujuan tasawuf adalah ingin bermakrifat kepada Tuhan. Untuk mencapai makrifat itu Tuhan memberi tanda-tanda atau memberi kisi-kisi kalau kita dalam ujian. Di alam semesta ada langit, ada laut, dalam jiwa kita semuanya. Nah, Allah juga menitipkan itu kelembutan atau cahaya Tuhan itu. Dari cahaya itulah kita yakin, kita percaya betul kalau Allah itu akan adanya. Nah, yang kedua adalah ta'arruf. Ta'aruf ini Allah langsung memperkenalkan dirinya. Kalau ta'arif Allah memberi tanda-tanda di semesta, kalau ta'aruf adalah Allah langsung memperkenalkan dirinya. Saya ini Tuhan, seperti itu. Kalau Allah ingin mengenalkan diri. Nah, bagaimana caranya biar kita mampu menangkap Tuhan itu? Allah ingin memperkenalkan dirinya. Nah, bagaimana biar kita siap untuk menampung itu? Siap untuk menghadirkan Allah. Allah mau datang nih. Kita harus siap sebagai tuan rumahnya. Nah, makanya next slide-nya coba. Oke, lanjut. Oke, udah ya. Saya kok nggak ada ya. Oke, makomat. Makomat wal ahwal sebagai pengantar ta'aruf. Nah, makomat wal ahwal ini, nah Imam Junaid berpendapat bahwa dalam bertasawuf agar bisa sampai kepada makrifat, seorang sarik harus melalui tahapan-tahapan atau yang sering kita kenal dengan makomat wal ahwal. Nah, intinya Allah itu tetap ingin memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Dia ingin memperlihatkan eksistensinya sebagai Tuhan, sebagai Malik, sebagai Maha semuanya. Nah, tinggal kita sebagai hamba bagaimana diri kita agar kompatibel dengannya. Karena Allah Maha besar, tidak bisa kita kecil, kita harus besar juga agar bisa menangkap, menyerap esensi Tuhan itu. Nah, bagaimana untuk memperbesar jiwa, memperbesar diri atau mengkompatibelkan diri agar Tuhan bisa masuk ke kita? Imam Junaid bilang dengan makomat wal ahwal. Oke. Makom itu apa? Makom adalah kedudukan atau keberadaan seorang hamba di jalan Allah. Hal adalah sesuatu yang turun dari Tuhan ke dalam nurani manusia. Makom termasuk ke dalam kategori tindakan atau usaha manusia.
hal termasuk ke dalam anugerah Tuhan kepada kita semuanya. Kalau makom sifatnya ke atas, hal sifatnya ke bawah. Oke ya? Oke, makom kita berusaha mengenali Tuhan. Kalau hal, Tuhan memberi anugerah berupa kisi-kisi agar kita mampu mengenal Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa. Lanjut ya. Nah, ini tidak mesti saya jelaskan satu persatu. Tobat itu apa, waro apa, zuhud apa. Nanti teman-teman tinggal belajar sendiri. Saya cuman kasih term-term barunya biar anak-anak TP nggak kaget lagi dengan ada kata tobat, kata syukur. Itu bagian tasawuf tematiknya kita, nanti kita kuliahkan di semester lanjutan. Nah, minimal kata At-Tusi dalam kitab Aluma itu ada 7 makomat menurut beliau itu. Ada taubat, waro, zuhud, fakir, sabar, tawakal, dan ridho. Nah, apa itu taubat? Taubat intinya kembali ke jalan Allah atau minta ampunan kepada Allah. Waro menjaga diri atau menahan diri dari segala kemaksiatan. Zuhud menyikapi dunia secara proporsional. Bukan berarti anak TP anti dunia. Kalau anak TP anti dunia ngapain kuliah gitu loh. Orang kita untuk kuliah untuk dunia itu untuk mencari pekerjaan dan lain-lain. Kalau anggapannya zuhud itu adalah anti dunia, ya mending gak usah kuliah sama sekali. Mending gak usah hidup sama sekali, itu orang kita hidup di dunia. Makanya saya sikapi zuhud sebagai sikap terhadap dunia dengan cara proporsional, dengan cara yang sesuai porsinya masing-masing. Fakir, sikap konsistensi dalam mengabdi kepada Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang mampu menghalanginya. Lanjut. Sabar, ketabahan dalam menghadapi segala sesuatu yang sulit, berat, dan lain-lain. Tawakal, sikap penyerahan diri secara mutlak kepada Allah. Ridho, senangnya hati atas takdir yang berlaku pada dirinya. Oke, lanjut. Nah, akhwal atau kondisi spiritual. Alumah itu ada muraqabah, ada mahabbah, ada khauf, ada roja, ada syauq, ada musyahadah, dan yakin. Jadi ada sifatnya makomat atau kita berusaha mencapai Tuhan, sedangkan hal adalah Tuhan memberi anugerah atas apa usaha kita masing-masing. Makanya ini akhwalnya kayak hadiah dari Tuhan atas kinerja kita semua. Oke, kita selalu bertobat, nanti Tuhan kasih mungkin rasa muraqabah, rasa mahabbah, rasa syauq. Kita terus menerus zuhud, kita terus menerus syukur, sabar. Nah, dengan segala usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Tuhan kasih hadiah dalam bentuk al-akhwal atau kondisi spiritual. Apa itu muraqabah? Perasaan yang dimiliki oleh seseorang bahwasannya Tuhan secara terus-menerus memantau dirinya. Nah, itu tidak bisa kita rasakan kalau Tuhan tidak kasih. Saya ngerasa Tuhan. Nah, ketika kita mulai merasakan perasaan tersebut, berarti Tuhan sudah memberikan kita hidayah berupa akhwal atau hal muraqabah. Hadiah reward dari Tuhan berdasarkan makom-makom yang kita jalankan. Nah, ada mahabbah, kita tidak bisa mencintai Allah tanpa kehendak Allah memberikan hal mahabbah kepada diri kita. Nah, makanya Allah sangat penting. Apa itu mahabbah? Keterikatan hati kepada sesuatu sehingga menyebabkan ketenangan hati ketika berada di dekatnya dan merasa gelisah ketika jauh darinya. Kita tidak bisa cinta Allah tanpa Allah, oke ya? Nah, itu intinya. Kita tidak bisa rindu Allah tanpa Allah. Allah memberikan hidayah atau kondisi kecintaan ini, dari hidayah itulah kita mampu mencintai Allah nanti. Ada khauf, perasaan takut kepada Allah, harapan untuk bermakrifat dengannya. Lanjut. Ada syauq, rasa rindu, musyahadah atau penyaksian. Makanya Quran Tuhan bilang syahidallahu annahu la ilaha illallah. Sungguhnya Allah menyaksikan dirinya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bukan manusia yang menyaksikan, tapi Allah yang menyaksikan dirinya. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Jadi Allah yang menyaksikan dirinya melalui diri hamba-hambanya. Itu konsep musyahadah. Lagi yakin, nah dari musyahadah tersebut dia turun menjadi keyakinan sejati. Kalau sudah kita memiliki rasa keyakinan sejati, maka Allah selalu meliputi perbuatan kita, perilaku kita maupun perkataan kita.
Oke, selesai kayaknya habis. Hanya ini dapat saya sampaikan. Nanti silakan kita lanjut berdiskusi tentang dasar-dasar tasawuf ini. Saya tutup dulu tuh gimana nih? Janganlah ya, saya kembalikan ke moderator. Silakan ada pertanyaan dicatat, nanti kita lanjutkan. Silakan Kang Ahmad Yani. Baik, terima kasih Pak Maulani. Penyampaian yang sangat luar biasa. Oke, boleh buat teman-teman yang mau bertanya. Saya boleh bertanya. Dasar-dasar tasawuf. Boleh, siapa? Sebutkan nama aja. Rifa Rasidana dari kelompok Ibnu Arabi. Setengah jam cukup ya. Tadi kan ada yang rasa takut terhadap Allah ya. Ini pengalaman saya ya. Saya merasa saya takut sama Allah, tapi saya sendiri aja kayak jarang menjalankan kewajiban kita gitu ya, kayak sholat atau ya pokoknya hal kecil misalnya sholat aja itu saya kadang saya laksanakan, kadang enggak, kayak membaca Al-Quran juga. Itu kayak rasa takutnya kayak hanya sekedar takut tapi tetap melanggar gitu loh. Kalau itu kayak gimana gitu. Terima kasih. Kebetulan yang kejam-kejam sama anak baru. Langsung dijawab, Pak, atau ditampung dulu? Jangan siksa anak barunya. Jangan sampai viral nanti kan. Pak Maulani. Pak mau dijawab langsung atau ditampung dulu, Pak? Saya kurang jelas suaranya. Jadi gini Pak, katanya Pak, tadi beliau katanya takut Allah, tapi ya jarang melakukan ibadah gitu, sholat. Jadi takutnya itu cuma sekedar takut, itu menurut tasawuf gimana Pak? Sebentar Kang Ahmad, saya kurang jelas, saya coba catat ya biar jelas ya. Atau mungkin yang tadi pertanyaan boleh di-share di room chat. Oke, atau bisa ditaruh situ pertanyaan di chat lah biar jelas kan. Oke, baik. Suaranya kurang jelas saya nih, sorry. Iya, baik Pak. Ya baik, untuk teman-teman juga boleh yang mau bertanya langsung di room chat aja ya. Oke, silakan di chat. Ya, dia ada pilihan chat di sini, tanya di sini. Biar tidak salah, takut ntar salah cerna kan bahaya. Iya, betul sekali Pak. Ya boleh buat teman-teman yang mau bertanya silahkan. Kita diskusi untuk sore kali ini. Assalamualaikum. Aku mau nanya, tapi nggak langsung aja diucapin biar gampang ngejelasinnya. Sok boleh siapa? Darsita, dari kelompok 10. Siapa? Darsita. Darsita, oke boleh. Mau nanya tentang epistemologi, tasawuf, dan ma'rifat. Kan itu ada dua jenis ya Pak ya. Yang pertama tuh ta'rif dan ta'aruf. Nah, ta'rif ini kan artinya Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya lewat alam dan jiwa-jiwa manusia. Terus ta'aruf ini kan pembahasannya Allah langsung memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Nah, lewat perantara apa Pak? Allah lewat perantara apa ta'aruf ini yang dimaksud Allah langsung memperkenalkan dirinya lewat tanda-tandanya tuh lewat langsung kepada hamba-hambanya gitu. Terdengar jelas Pak. Gimana ya? Tulis aja. Oke, Kang Ahmad ini bisa diulangi pertanyaannya biar jelas. Yang boleh Kang Darsita ya, takutnya salah boleh dikoreksi. Yang saya tangkap dari epistemologi itu ada ta'arif dan ta'aruf. Nah, yang di sana dijelaskan bahwa Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya melalui tanda-tanda. Nah, yang dimaksud tanda-tandanya itu tanda-tandanya. Yang ta'aruf Pak, saya belum paham tentang ta'aruf. Itu kan Allah langsung memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Yang ta'aruf itu lewat perantara apa gitu, lewat apa? Oke, coba ya misalkan. Oke. Saya belum dengar pertanyaannya, belum jelas. Kalau ta'arif kan Allah memperlihatkan ke apa? Tanda-tandanya, oke. Tanda-tandanya lewat alam dan jiwa manusia. Nah, sedangkan ta'aruf kan Allah langsung memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Nah, itu lewat perantara apa? Oke, jadi saya tangkap pertanyaannya adalah
Kalau ta'rif, Allah mencoba mengenalkan dirinya kepada manusia melalui tanda-tanda yang di semesta dan jiwa-jiwa manusia. Oke, begitu ya. Sedangkan di ta'aruf, Allah langsung memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Pertanyaannya, melalui perantara apa gitu? Ya, perantara apa gitu. Oke. Oke, ini langsung dijawab atau nunggu ya? Langsung saya jawab ya. Boleh, Pak, boleh. Coba slide-nya, oke. Epistemologi tasawuf adalah jalan makrifat. Karena konsepnya tadi, untuk memahami tasawuf, kita wajib menjadi seorang sufi atau menjadi ahli tasawuf. Atau orang-orang yang menyibukkan dirinya untuk mengamal atau mempelajari tasawuf. Nah, ta'rif itu Allah jelas memperlihatkan tanda-tanda keagungan dan kehebatannya pada alam semesta. Ini tidak ada masalah, Kang ya. Yang dipertanyakan adalah di ta'aruf ya. Ya, yang ta'aruf, Pak. Ta'aruf adalah Allah langsung memperkenalkan dirinya kepada hamba-hamba. Ditanya apa perantaranya? Nah, ini kita jawab. Sebetulnya sih tidak ada perantaranya. Allah memperkenalkan diri kepada manusia lewat apa? Nah, sejatinya atau sesungguhnya hakikatnya Allah itu senang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Karena Junaid bilang awaludin ma'rifatullah. Untuk masuk ke agama, untuk mempelajari agama harus bermakrifat. Awaludin ma'rifatullah. Oleh karenanya Tuhan itu sifatnya senang. Allah itu senang memperkenalkan dirinya kepada hambanya, atau Tuhan mempermudah, tidak mempersulit. Asalkan si manusia mau berusaha. Mungkin perantara yang saya maksudnya adalah usaha-usaha kita agar bisa kompatibel dengan Tuhan. Paham nggak? Allah itu Thayyibun, Allah Maha Baik, Allah Maha segala-galanya. Agar kita mampu menyerap esensi Tuhan ini, esensi Allah ini, makanya kita hendaknya mempersiapkan diri atau mengkompatibelkan diri kalau bahasa Buya itu. Kalau HP saya ini jelek, saya nggak bisa download apapun. Kalau RAM-nya kecil, saya nggak bisa download yang aneh, yang game dan lain-lain. Kalau HP saya bagus, saya bisa download aplikasi apapun, karena RAM-nya kuat. Nah, kalau HP-nya nggak kuat, HP-nya RAM-nya sedikit, saya nggak bisa download apapun. Jadi kita tidak bisa serap esensi Allah kalau diri kitanya kecil. Kalau diri kita yang masih jelek, diri kita masih gelap, diri kita masih hitam, diselimuti oleh kemaksiatan, keburukan yang kita buat. Makanya perantara yang saya maksud adalah memperbaiki diri. Lewat apa? Lewat makomat wal ahwal. Oke, bisa dipahami? Ya, Pak. Berarti jadi Allah itu ingin memperkenalkan dirinya, kita harus siapkan diri. Kalau diri kita nggak siap ya kita nggak bisa cerna, kita nggak bisa serap esensi Tuhan. Lewat apa kita mempersiapkan diri? Lewat makomat wal ahwal, dengan selalu bersabar, dengan bertakwa dan lain-lain tadi, sehingga dengan kita mengamalkan makomat itu kita dapat menyerap esensi Tuhan. Karena Tuhan itu tidak jauh, Allah tidak jauh, bahkan dalam Quran disebutkan Allah lebih dekat dari urat leher kita semuanya. Dia sudah menghampiri, tapi makanya prinsipnya itu kenapa para sufi itu selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah? Sejatinya bukan Allah yang menjauh, tapi manusia yang menjauh. Menjauh karena apa? Dengan perilaku keburukannya, dengan kejahatan yang ia perbuat. Sehingga pintu untuk masuk ke dalam rumah Allah itu adalah tertutup rapat. Nah, untuk membuka pintu ini dengan makomat wal ahwal. Oke, lanjut. Bisa dipahami ya? Oke, atau ada di chat itu, coba saya baca dulu.
Coba Kang Ahmad Yani pilih yang mana pertanyaannya. Oke, boleh. Yang pertama saya bacakan Pak ya. Nah, yang kayak dari Kak Fajar Nur Rahmat nih Kak. Maaf Pak, izin bertanya. Kenapa orang yang sedang bertasawuf disebut dengan sufi? Kenapa gak disebut sebagai ahli tasawuf? Apakah ada kaitannya kata tasawuf dengan sufi? Begitu katanya Pak. Atas nama siapa itu yang bertanya? Muhammad Fajar Nur Rahmat Pak. Muhammad Fajar Nur Rahman. Apa pertanyaannya? Coba diulang. Katanya kenapa benar kan? Kenapa orang yang sedang bertasawuf disebut dengan sufi? Kenapa gak disebut sebagai ahli tasawuf? Oke. Apakah ada kaitannya kata tasawuf dengan sufi? Begitu, Pak. Ya itu cuman bahasa aja lah, term aja lah. Tasawuf mungkin nanti yang bisa bahasa Arab mungkin bisa dibedah. Tasawuf mungkin atau isim fa'ilnya menjadi sufi. Tasawuf itu kata apa misalkan atau masdar, nanti bisa diuraikan lah itu. Mau ahli tasawuf mau sufi ya sama aja. Bahkan di zaman Nabi itu tidak ada kata sufi, tidak ada kata tasawuf. Ibnu Khaldun berpendapat dalam Al-Muqaddimahnya itu, kenapa Pak? Kan intinya tasawuf secara nilai itu masa keemasannya pada akhlak Nabi. Tapi kenapa di saat itu tidak ada sebutan sufi, tidak ada sebutan ahli tasawuf, tidak ada kata tasawuf. Bahkan Nabi Muhammad memanggil orang-orang sekitarnya dengan sebutan sahabat. Nah, kata Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, kata sahabat lebih mulia dari kata apapun. Kata tabi'in lebih mulia dari apapun. Makanya pada abad tersebut, pada zaman tersebut tidak ada term sufi. Term sufi itu muncul pada abad ketiga itu. Pada abad 1-2 itu muncul term asketis atau zahid, orang-orang yang berjuhud. Nah, di abad ketiga mulai ada kata sufi. Nah, ini sufi adalah orang-orang yang menjalankan tasawuf. Menjalankan tasawuf dalam artian orang-orang yang melestarikan akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau kita sekarang berperilaku seperti perilaku Nabi Muhammad, ya kita seorang sufi. Oke ya, itu masalah penyebutan aja. Lanjut Kang Ahmad Yani. Lagi Pak ya. Ya ada masih dua. Yang pertama, tadi Bapak menyinggung tentang rasa takut terhadap Allah. Tetapi saya kadang masih meninggalkan kewajiban saya sebagai muslim, seperti sholat. Saya tahu itu adalah perbuatan yang salah dan dosa. Tetapi saya takut akan hal itu. Tapi masih saja saya lakukan. Nah, kalau seperti itu bagaimana, Kang? Jadi dia tahu, dia takut kepada Allah, tapi dia tetap melanggar, tetap tidak menjalankan kewajibannya. Bagaimana itu, Pak? Itu di chat ada nggak pertanyaannya itu? Nah. Ada. Di atas nama Rifat. Atas nama siapa? Oke dia. Tadi Bapak menyinggung tentang rasa takut terhadap Allah. Oke ya. Tetapi saya kadang masih meninggalkan kewajiban saya sebagai muslim, seperti sholat. Saya tahu itu adalah perbuatan yang salah dan dosa, tapi saya takut akan hal itu. Tapi masa saya lakukan? Nah, kalau seperti itu bagaimana? Saya belum paham pertanyaannya. Bapak tentang rasa takut terhadap Allah, tetapi saya kadang masih meninggalkan kewajiban saya sebagai seorang sholat. Saya tahu itu adalah perbuatan yang salah dosa, tapi saya takut akan hal itu. Saya nggak paham pertanyaannya, gimana coba Kang Ahmad Yani bisa jelaskan sedikit biar saya paham. Yang saya tangkap sih Pak, jadi beliau tuh takut sama Allah, tapi dia masih aja tidak menjalankan kewajiban dia sebagai muslim seperti sholat gitu Pak. Jadi sholatnya masih bolong-bolong, padahal dia takut sama Allah. Jadi takutnya itu cuma sekedar takut. Nah, Oke, kalau dia meninggalkan kewajiban, dia akan kena dosa, mungkin gitu ya. Dia tahu perbuatan dia itu adalah dosa, tapi tetap tidak ada perubahan, mungkin gitu ya. Iya, Pak. Oke, nah coba kita tanya, takut itu maksudnya ke makom atau ke akwal? Coba buka slide-nya dulu. Kayaknya di hal ya, di akwal takut. Lanjut.
Rasa takut itu. Oh, oke. Nah, yang saya tanyakan di sini menurut Atusi, rasa takut itu adalah kondisi spiritual atau anugerah dari Allah kepada manusia. Nah, yang saya tanya kebalik yang menanya, rasa takutmu itu bersumber dari dirimu atau itu dari Tuhan? Karena khauf itu adalah anugerah dari Allah. Jangan-jangan rasa takutmu dari dirimu pribadi sehingga kamu tidak bisa berubah atau tidak mau untuk berubah. Kalau rasa takutmu itu bersumber dari Allah, hadiah dari Allah, anugerah dari Allah, ya saya yakin kamu pasti berubah. Karena kita udah ditegur sama Allah langsung. Makanya Atusi dalam alumahnya khauf ini dikategorikan sebagai hal atau kondisi spiritual. Kita nggak bisa saya takut, nggak bisa. Itu takut tuh dari Tuhan, Allah kasih rasa takut ke kita. Sehingga ketika anugerah itu datang, kita langsung berusaha mungkin untuk memperbaiki diri. Mungkin gitu dari saya. Oh, jadi Mungkin rasa takut yang dia rasakan itu bersumber dari dirinya gitu loh. makasih ya, Pak. Oke, atur nuhun. Mangga Kang Ahmad Yani, yang mana selanjutnya nih? Baik, lanjut Pak ya. Ya. Ini dari Nadira Putri. Nah, Izin ya, kan tadi Bapak Maulani bilang bahwa biasanya para sufi berpendapat bahwa masa keemasan tasawuf itu pada abad ketiga. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada abad ketiga sehingga kebanyakan menyebutkan masa keemasan? Terima kasih Pak. Harusnya kamu bertanya kepada orang yang menganggap abad ketiga itu sebagai keemasan tasawuf. Kalau saya menganggap emasnya tasawuf bukan abad ketiga, tapi perilaku Rasulullah SAW sebagai puncak keemasan tasawuf. Nah, pertanyaannya bahwa para sufi berpendapat bahwa masa keemasan tasawuf itu enggak lah. Ya, puncak keemasan tasawuf itu adalah akhlaknya Nabi. Nah, tetapi para pemikir-pemikir sekarang secara ilmu pengetahuan oke. Ya, secara ilmu, secara konsep, secara metodologi itu muncul di abad ketiga. Makanya yang saya katakan tadi, untuk memahami tasawuf minimal kita buat dua bagan. Kita anggap tasawuf sebagai apa dulu? Sebagai pengalaman keagamaan atau nilai keagamaan atau sebagai ilmu pengetahuan. Secara ilmu ya tasawuf itu muncul pada abad ketiga. Secara nilai spiritualitas adanya pada akhlaknya Nabi. Nah, kalau saya cenderung kepada tasawuf sebagai pengalaman spiritual atau pengalaman keagamaan. Maka puncak keemasannya adalah pada diri Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tuhan bilang dalam diri Nabi itu ada uswah hasanah. Nah, kenapa para pemikir-pemikir tasawuf itu beranggapan seakan-akan ya, saya pakai bahasa seakan-akan puncak tasawuf dalam abad ketiga Hijriah karena di abad ketiga ini tasawuf itu mulai disusun secara metodologi. Konsep-konsep tasawuf atau teori-teori tasawuf dari tokoh-tokoh tasawuf dari sufi itu dibakukan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kitab-kitab tasawuf. Oleh pengumpulan datanya loh mungkin, pengumpulan datanya, metodologinya dan lain-lain sebagainya. Makanya secara ilmu puncaknya adalah abad ketiga Hijriah. Oke, itu dari saya. Oke, lanjut Pak. Oke, itu saya tambah sedikit, saya tambahin. Makanya di abad ketiga itu saya buat tema tadi, coba tasawuf transformasi. Nah, makanya di sini transformasi tasawuf dari asketisme menjadi ilmu pengetahuan. Para pemikir tasawuf sekarang beranggapan puncaknya tasawuf pada abad ketiga karena ini. Karena tasawuf mentransformasikan dirinya menjadi ilmu pengetahuan. Dari asketis, oke, itu sudah jelas ya? Oke, baik Pak. Lanjut, siapa lagi Kang Somad? Ada yang mau bertanya tapi mau ngomong langsung katanya Pak. Gimana nih? Oke, tapi harus jelas suaranya ya. Ya, boleh. Mana yang tadi mau nanya langsung? Hasan, Pak. Hasan, Kak. Oke, boleh.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri Pak. Nah, kelompok Ibnu Arabi dari kelas TPA. Sebenarnya pertanyaannya ini tadi sudah sedikit terjawab oleh Bapak terkait makomat al-ahwal gitu Pak ya. Yang saya lebih konsentrasikan di sini tentang kedudukan spiritual makomat itu Pak. Makomat ini sendiri ini kan bisa diistilahkan pengalaman spiritual gitu Pak ya. Pengalaman spiritual ini tiap orang beda-beda gitu kan. Apakah memang kan tadi sudah disinggung juga oleh Bapak, kedudukan spiritual ini tuh datang dari Tuhan, apa memang kita ciptakan itu sendiri gitu kan. Nah, kalau memang kita ciptakan sendiri, bagaimana kita menciptakannya gitu Pak. Sehingga kadang memang ada pertanyaan kontradiktif terkait ini tuh, kalau memang kita tidak ditakdirkan oleh Allah, maksudnya kalau Allah mentakdirkan kita untuk berlaku jahat, atau misalkan itu muncul dari Allah gitu ya, kita berlakukan sesuatu kejahatan, kenapa kita harus bertobat dengan ya atas kesalahan kita gitu Pak. Ini sore nih Ahsan, saya kurang jelas suaramu, coba agak besar, agak kencang suaranya. Aduh, gimana ya? Karena gimana saya mau nangkap pertanyaan yang dengar pun enggak. Oke, gini Pak, jelas Pak. Pelan-pelan ya ngobrolnya, coba suruh diam. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Tapi tadi jelas suaranya Kak? Iya jelas, cuma terlalu cepat Terlalu jadi cepat. Oke, Oke, coba pelan-pelan Hasan, ulangi pertanyaannya. baik Pak. Mohon maaf. garis besarnya aja boleh. Ya, jadi pada intinya tentang pengalaman spiritual gitu Pak. Tadi Bapak sudah nyinggung sebelumnya tentang makomat al-ahwal. Jadi saya tuh lebih ingin menanyakan tentang kondisi spiritual ini tuh kan ada yang negatif Pak ya. Ada yang memang seperti kayak muraqabah, muhabbah gitu kan, itu kan sesuatu yang positif Pak. Nah, itu tuh munculnya datang dari Tuhan itu sendiri atau memang kita ciptakan sendiri Pak. Kalau memang diciptakan dari kita sendiri, bagaimana cara menciptakannya gitu Pak. Lalu ada juga pertanyaan kontradiktif terkait ini, kalau memang itu datang dari Tuhan, kenapa kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan gitu Pak. Itu masih di mute Pak. Mic Bapak masih mati. Oke, udah dengar suara saya? Udah Pak, jelas banget. Udah Pak. Jadi pertanyaan Ahsan itu tentang makomat wal ahwal. Coba buka slide-nya makomat wal ahwal. Terus, oke. Oke, tadi yang Ahsan tanya adalah spesifiknya ke ahwal ya, oke? Ya Pak, pengalaman spiritual Pak. Oke. Kondisi spiritual mungkin gitu ya. Ya, kondisi. Kalau makomat adalah kedudukan spiritual hamba atau ahwal adalah kondisi spiritual. Coba ke ahwal kan. Slide-nya ke ahwal. Oke. Nah, pertanyaan Ahsan adalah al-ahwal ini sesuatu yang kita buat-buat atau itu murni dari Tuhan, begitu? Iya Pak. Oke. Jawaban saya ini murni dari Tuhan. Allah sifatnya hadiah dari Allah, anugerah dari Allah. Oke, lanjut pertanyaannya. Kalau dia kita buat-buat, itu udah nggak masuk pertanyaan ya, karena udah batal kan? Karena ahwal adalah bukan kita buat-buat sendiri, maka pertanyaannya kalau kita buat-buat bagaimana? Udah batal pertanyaannya ya. Karena saya jawab adalah ahwal adalah anugerah dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Nah, kalau dia sifatnya datang dari Allah, terus coba saya apa pertanyaannya? Nah, jadi muncul ada pertanyaan yang mungkin ini kontradiktif gitu ya dengan kita yang silakan. Itu kontradiktif menurutmu kayaknya. Karena kan ada juga pas lentingan misal kenapa kita harus bertaubat, bertanggung jawab atas dosa yang kita lakukan kalau memang itu dari Tuhan gitu Pak. Oke, kalau memang ahwal itu dari Tuhan, ngapain kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan? Begitu pertanyaannya. Iya Pak. Oke, coba saya tanya kamu ahwal itu apa dulu? Kondisi spiritual Pak. Emang apa yang bisa kita lakukan di kondisi ada muraqabah itu sifatnya kata kerja atau gimana? Perbuatan atau bukan?
Kalau perbuatan itu dia makomat, sesuatu yang bisa kita lakukan. Kalau ahwal, apa yang bisa kita lakukan dari ahwal? Berarti pertanyaannya makomat, Pak. Oh, makanya saya tanya tadi, kamu kan salah. Iya, Pak, maaf, Pak. Awal itu kan gimana? Orang itu dari Tuhan. Apa yang mau kita perbuat dari mahabbah? Kita membuat apa? Kan bingung toh. Iya. Oke, makanya ini makomat jadinya, bukan ahwal. Iya. Digabungkan kan tadi ada yang positifnya, ada yang negatifnya gitu, Pak. Apa yang kita bertanya atas dosa? Ahwal ke dosa, saya nggak paham pertanyaan. Kan kayaknya salah pertanyaannya. Cocok Iya. toh? Ke makam, benar Pak, benar Pak. Makomat, oke, coba lari ke makomat. Nah, ini biar Hasannya senang, ini. Biar dia ngerasa ospek jurusannya lebih semangat kamu ospeknya. Aduh. Dari sini kamu kabur. Oke, nah coba pertanyaan Aksan. Berarti pertanyaanmu keliru semua jadinya ini. Coba ulangi pertanyaannya. Gini Pak, tadi ada 2 statement kan. Tadi saya bertanya tentang gimana datangnya kondisi spiritual. Itu kan sudah terjawab oleh Bapak bahwa itu natural, murni dari Tuhan. Itu sudah terjawab tentang ahwal. Ya, awal sudah ya beres. Sekarang ke makomat. Terus saya bertanya tentang kontradiktif dari pernyataan ini. Pernyataan ini kan tadi murni dari Tuhan. Terus saya tanya, kenapa kita harus bertanggung jawab ketika kita melakukan suatu dosa kalau memang itu murni dari Tuhan? Tadinya gitu kan Pak, berarti salah pertanyaan harusnya. Yang dari Tuhan yang mana saya tanya? Yang tadi, yang positif Pak, yang awal. Yang mana yang dari Tuhan? Yang ahwal. Berarti itu bukan dari Tuhan Pak ya? Coba, makomat adalah usaha seorang hamba untuk mengenali Tuhannya. Itu makomat. Makomat adalah usaha hamba untuk mengenali Tuhannya. Makanya ada taubat. Usahanya taubat untuk dia kenal Tuhannya. Dia melakukan waro agar dia tahu Tuhannya. Sedangkan kalau akwal adalah anugerah Tuhan yang diberi kepada manusia agar manusia mengenali Tuhannya. Nah, itu loh. Nah, tadi di framing kan Pak kontradiktif, berarti berlainan gitu Coba, Pak. Ya. kontradiktifnya di mana coba? Ya kan tadi karena di sini kan sifatnya positif semua ya, tobat, waro itu kan sesuatu yang baik gitu Pak. Ini kontradiktif dengan ini gitu Pak. Maksudnya. Gimana? Jadi kan ini tobat, waro, zuhud ini tuh sesuatu yang berbuah kebaikan gitu Pak ya. Kontradiktifnya dengan yang saya tanyakan ketika kita berbuat dosa. Enggak. Halo, coba kamu chat deh biar jelas, biar saya paham. Baik Pak. Jadi lanjut dulu Pak, gimana? Oke, nanti Hasan kamu chat ya biar saya, karena kurang jelas suaramu, nggak dapat. Jadi yang kamu maksud kontradiktif itu yang apa dulu? Kalau perbuatanmu itu salah ya harus kamu tanggung jawab, Pi. Oh, berarti itu jadi sebelum masuk ke kontradiktif coba kasih satu pernyataan apa gitu biar pengantarnya dulu biar saya paham. Oke, kamu chat aja ya. Kamu terus di kolom chat itu nanti biar kita lanjut yang lain. Silakan Kak Ahmad Yani, coba lanjutkan. Ya, baik, makasih Pak. Oke, boleh. Oke, boleh Pak. Oke, silakan Ahmad Yani. Nih, saya bacakan Pak ya. Izin bertanya dari Arik Hosan. Seperti penjelasan Bapak tadi, pada zaman dinasti Umayyah mulai munculnya asketisme yang sekarang disebut tasawuf. Pada zaman itu kan banyak umat Islam yang lebih mementingkan dunia, sedangkan mereka yang berjuhud bersembunyi di dalam goa agar tidak terpengaruh. Nah, pertanyaannya, kenapa orang-orang yang berjuhud tidak berdakwah saja atau saling mengingatkan? Malah mereka bersembunyi atau mengasingkan diri, padahal di Islam kan diajarkan untuk saling mengingatkan untuk mencegah kemungkaran. Begitu, Pak. Oke, saya tangkap ya. Makanya saya bilang tadi, coba ke itu. Abad 1-2 Hijriah, slide-nya. Oke. Makanya sebelum saya masuk ke slide ini tadi, saya katakan kalau gerakan asketisme ini bukan puncak dari tasawuf. Nah,
Itu tadi saya katakan di awal, kenapa di abad ini tasawuf belum dikatakan puncaknya, atau tasawuf itu bukan seperti ini. Mungkin untuk tahap awal itu seperti ini. Kenapa kaum sufi saat itu tidak berdakwah saja? Jangankan untuk berdakwah, kita ngomongin pemerintahan aja itu udah langsung dibunuh di saat itu. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah terkekang sama sekali. Jadi daripada mati sia-sia, makanya kaum sufi ini ya udahlah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, mereka ke goa. Mereka minim-minimnya kita tidak ikut ke dalam golongan ini, kita mengasingkan diri. Nah itu tidak bisa. Memang mereka ingin berdakwah, tapi situasi tidak mendukung untuk itu. Oke, paham ya? Dakwah itu kan kayak gerakan revisioner tuh. Kita menjelaskan ke masyarakat kalau ABC seperti ini. Sebelum kita masuk ke dakwah aja nanti itu sudah dibunuh kita sama penguasa saat itu. Makanya di abad ketiga setelah ini muncullah dia sebagai ilmu tasawuf, sudah mulai memberanikan diri untuk keluar. Makanya banyak orang beranggapan tasawuf itu puncaknya abad ketiga. Kembali ke pertanyaan yang tadi. Oke, dapat dipahami ya? Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Oke, Baik, sebelumnya masih ini ada, Pak. Iya, sampai jam berapa kita? 4 menit lagi. Oke, ini ada 4 menit lagi. Kayaknya satu pertanyaan lagi lah. Atau Ahsan tuh kasihan, dia sudah dari tadi pingin nanya terus itu. Ini ada 2 Pak pertanyaannya, tapi singkat sih. Gimana? Ya coba Boleh. coba gimana pertanyaanmu? Oke, yang pertama, ciri seorang sufi dalam mencapai puncak makrifat itu seperti apa, Pak? Terus yang kedua ada pertanyaan, apakah semua orang berpotensi menjadi zuhud? Gitu, Pak. Oke, apa ciri-ciri seorang sufi? Yang kedua, apakah manusia berpotensi menjadi seorang zuhud? Oke, saya jawab yang pertama ya, ciri-ciri sufi. Itu saya kurang tahu itu ayat atau hadis. Intinya seperti ini. Nanti teman-teman bisa tambahkan, bisa diklarifikasi itu ayat atau hadis. Allah itu tidak melihat wajah kalian, pakaian kalian, tapi Allah lihat hati kalian. Makanya dari statement itu, ciri-ciri seorang sufi adalah orang-orang yang selalu memperlihatkan laku kebaikan. Itu ciri mutlak seorang sufi. Sufi tidak pernah buat jahat, sufi tidak pernah berbohong, apalagi korupsi, apalagi menganiaya, apalagi membunuh, itu nggak pernah. Oke ya, jadi ciri utama seorang sufi adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, memperlihatkan laku kebaikan dalam hidupnya. Oke. Yang tadi yang terakhir apa pertanyaannya? Apakah semua orang berpotensi zuhud, Pak? Apakah semua orang berpotensi zuhud? Menjadi zuhud katanya. Menjadi zahid gitu ya? Zahid begitu. Oke, apakah seseorang ya bukan berpotensi lagi, harus. Bukan lagi orang berpotensi zuhud, tapi seseorang harus berlaku zuhud. Coba ke zuhud, coba slide-nya. Oke, cukup. Ya, seseorang itu harus menyikapi dunia dengan proporsional, bukan berpotensi lagi, tapi kewajiban. Untuk menjadi sufi, seorang itu berkewajiban menyikapi dunia dengan proporsional. Atau untuk meraih derajat ma'rifat kepada Allah, manusia wajib berlaku zuhud. Zuhud dalam artian bukan anti dunia, bukan tidak mau bekerja, bukan bermalas-malasan, bukan menyepi kita sini, enggak, tapi zuhud adalah menyikapi dunia secara proporsional. Kita tidak tergantung kepada dunia, tapi tetap kita mencari dunia. Oke, saya rasa cukup ya, habis Kang ya, karena waktunya juga sudah 1 menit lagi.
Oke, mungkin untuk closing statement-nya mangga Kang moderator untuk menyimpulkan, silakan sekaligus menutup. Oke, baik. Belum Terima kasih, saya Pak. kasih ke moderator, saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi selamat adik-adik TP angkatan 2020. Mari belajar bersama, berkarya bersama di jurusan kita semuanya, tasawuf psikoterapi Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akhiri, Allah muwafiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Ahmad Yani sebagai moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita kali ini. Sangat luar biasa Bapak Maulani menyampaikan dengan sangat jelas. Dan untuk teman-teman yang pertanyaannya mungkin tertunda karena terbatas waktu, Sampaikan ke panitia, nanti panitia ngirim ke saya gitu aja. Betul Pak. Jadi sampaikan aja ke teman-teman HMJ, nanti dari teman-teman HMJ bisa menyampaikan langsung ke Pak Maulani untuk dijawab. Oke, untuk sore kali ini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang tetap kondusif, antusias, dan sangat luar biasa. Untuk selanjutnya tetap jaga kekompakan, jaga kesemangatannya, dan bertahan sampai penutupan OSJUR ini. Tidak lama dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh. Baik. Ya. Semangat semuanya, saya serahkan ke host kembali ya. Terima kasih untuk Bapak Maulani dan Kak Ahmad Yani atas pemaparan materi dan diskusi kali ini. Sangat luar biasa ya antusiasnya untuk penanya dari teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kita lanjut ke sesi berikutnya nih. Halo Kak Nuri, apakah ada Kak Nuri di sini? Hadir, Kak. Oke, selanjutnya mau apa nih Kak Nuri? Oke, sebelumnya kita kompakkan lagi ya semangatnya. Mana nih semangatnya? Halo semuanya bisa. Yeay, semangat. Halo Kak. Kenapa semangat? Halo, masih semangat nggak nih? Ya, masih semangat. Aye, semangat. Aye. Halo, Teh Bila. Haji daging. Semangat walau tanpa penyemangat. Anjay. Teh Bila. Oke, Kak Nuri gimana? Oke. Tadi materi yang tadi benar-benar antusias banget ya Teh dari maba-mabanya, kayaknya emang pada seru nih sama materi kali ini. Nah, kali ini kita dari pihak panitia ada hadiah sih buat para maba kayak penampilan tari gitu Teh. Oke, sebelumnya untuk ketampilan tari nih ya, banget dari salah satu mahasiswa TP yang kebetulan ya, tapi aku mau ngecek nih semangatnya lagi. Boleh. Oke, coba ya jargonnya lagi teman-teman. Halo. Hai. Halo. Ayo. Everybody hands up. Maka 2020 Masa depan. Cinta. Modus. Artinya dan semua masih semangat ya. Masih dong. Awal semangat dan akhir pun harus semangat ya. Siap Kak. Siap. Harus. Nah, untuk sebelumnya kakak mau ada boleh nggak nih kakak akan nanya ya Kak Nuri. Halo Kak Nuri, apa suara aku terdengar jelas? Kak Nurinya lagi sibuk ngobrol teh.
Oke, teman-teman, tadi kan pemateri dari sangat bermakna ya untuk kita semua karena mungkin ini baru untuk kita. Tapi dengan pemaparan materi ini harap membuka Teh Bila, maaf suaranya nggak jelas Teh. Kayak gara-gara teman-teman nggak mute, jadinya suaranya kecampur-campur. Ya, oke, yang lainnya boleh dimatiin dulu ya audionya biar suara Teh Bila kedengeran. Kalau teman-teman Pak jelas suara saya? Ada Teh. Oke. Kak Nuri, apa kita mau review dulu atau bagaimana? Boleh Teh sebentar untuk review, nanti langsung ke penampilan tari kali ya. Boleh ya, aku random namanya untuk menyampaikan materi sekilas dari Bapak. Boleh banget. Siap. Oke. Teman-teman semuanya, halo. Halo teman-teman semuanya, terdengar jelas nggak suara saya sekali lagi? Jelas banget. Jelas Kak. Jelas Kak. Oke, kalian punya nggak sih rekomendasi teman untuk mereview ulang materi yang disampaikan Pak Maulani? Nah, kalau ada silakan di kolom chat. Sebanyak-banyaknya ya teman-teman, nanti kita random. Nanti kita siap akan mengulas kembali. Sedikit saja nggak apa-apa. Mana nih chatnya? Belum ada nih. Ayo. Siapa sih yang banyak nanya itu? Kayaknya bisa tuh. Tuh Ahsan Teh. Ahsan. Boleh Ya. tuh Ahsan mau mereview materi? Boleh tuh Ahsan, kayaknya tadi seru banget tuh. Semangat banget sama materi yang kali ini. Gimana nih teman-teman? Setuju nggak kalau Ahsan mereview materi lagi? Ya bebas. Yuk. Oke, kita beri waktu untuk Ahsan. Halo Ahsan. Ya Kak. Ahsannya kemana katanya? Coba deh Ya, panggil, siapa tahu. Masuk Kak. Oke, ada. Ahsan katanya kamu mau mereview ulang atau mengulas kembali materi yang disampaikan Pak Maulani. Bukannya ditunjuk ya Kak, kok mau sih? Tadi katanya ada rekomendasi, katanya Ahsan aja. Ya. Jadi Gimana nih? Keberatan atau enggak nih? Ayolah, biar teman-teman semua tahu kemampuan kamu. Aduh, kemampuan apa Teh? Tadi juga tidak terpuaskan tuh. Aduh. Harus kopi sama Pak Maulani ini mah. Oke, atau kalau begitu Teteh. Jadi gini Teh. Oke. Gimana? Ya, silakan. Ya, tadi kan kita dipaparkan materi oleh Pak Maulani itu tentang ini ya, tentang apa namanya? Tentang dasar-dasar tasawuf gitu ya, apa definisinya, sejarahnya gimana gitu ya, terus perkembangan dalam Islamnya seperti apa, dan dari asal-usulnya tasawuf itu dari Hanifiyah, dari tradisi Nabi Ibrahim, Warokah bin Nawfal tokohnya, Sayyidah Khadijah juga. Terus kita membahas tentang tasawuf sebagai kontinuitas akhlak Rasulullah SAW pada abad pertama dan kedua Hijriah, terus ciri khas tasawuf pada abad gerakan zuhud atau asketisme, tokoh-tokohnya seperti Salman Al-Farisi, Hasan Al-Basri, Ibrahim bin Adam, Robiah Adawiyah gitu kan. Terus ada juga transformasi tasawuf dari ini kecepatan nggak sih? Jadi tadi juga Bapaknya kayaknya nggak nangkap karena kecepatan deh. Enggak. Sok, silakan lanjut lagi. Iya. Jadi itu materinya tentang transformasi tasawuf juga. Transformasi tasawuf dari asketisme menjadi ilmu pengetahuan gitu. Bagaimana pada saat abad ketiga Hijriah itu Al-Muhasibi dan Al-Kharaj itu mentransformasikan tasawuf gitu dari asketisme menjadi ilmu pengetahuan gitu. Bahkan Bapak sampai ngasih quotes tentang dari siapa tadi, Kang Asep gitu ya, bahwa kita itu untuk menjadi seorang yang pembelajar tasawuf
kita itu harus menjadi sufi dulu untuk belajar tasawuf gitu. Walaupun kita ya maksudnya didasarkan dengan filsafat gitu ya, kita nggak perlu jadi filsuf untuk belajar filsafat, tapi kita perlu jadi sufi untuk belajar tasawuf gitu. Makanya mungkin tadi pertanyaan Hasan sedikit memusingkan gitu karena itu kontradiktif dan karena itu sifatnya bukan suatu kebaikan. Jadi kan ya makanya Hasan nanya gitu tadi tuh. Terus membahas juga tentang epistemologi tasawuf, jalan ma'rifat, ada 2 jenis jalan gitu kan ya, ada ta'arif, ada ta'aruf. Gitu. Terus ada makomat al-ahwal sebagai pengantar ta'aruf. Ya makomat itu apa teman-teman juga lebih tahu mungkinnya yang lebih ini. Pada intinya itu sih Kak. Oke, tepuk tangan dong untuk Hasan. Keren banget. Sumpah. Keren banget. Keren. Benar-benar sistematisnya dari pemateri ya. Sudah dijelaskan oleh Hasan dan Teteh harap untuk semua teman-teman maba-maba cantik-cantik ganteng-ganteng bisa terus berproses lagi untuk mengulik apa itu tasawuf, bagaimana itu tasawuf, dan kalian pasti akan betah banget di tasawuf. Ya, untuk itu kita lanjutkan ke acara selanjutnya nih Kak Nuri. Ada apa? Halo Kak Nuri. Oke, sebelumnya untuk nunggu Kak Nuri ada. Ini Teteh hadir. Oke. Teteh mau nanya dong ke kalian, gimana nih perasaan kalian setelah mendengar materi-materi yang luar biasa dari pemateri yang ada dan hadir dalam acara Makomat? Ayo buka mikrofonnya. Sangat luar biasa. Apakah tidak senang? Senang. Senang. Mumtaz. Teteh mau tanya dong, Tri Andini seneng nggak? Senang banget ya. Seneng. Kayak yang itu, kayak yang udah ngantuk banget, capek banget gitu ya. Tapi untuk itu kita sebentar lagi deh ini waktunya, oke? Kita langsung aja ke bagian acara selanjutnya. Akan ada apa ya, Tenuri tadi aku lupa. Akan ada penampilan tari dari Teh Ega Teh. Oke, nah di tasawuf sendiri tentu banyak orang-orang yang berbakat. Nah, terutama Teh Ega ini nih yang akan menampilkan bakatnya, yaitu menari. Nah, untuk itu silahkan untuk teman-teman sekalian menikmati penampilan dari Teh Ega. Digeboy teh. Ya, kita lihat Imam dulu ya. Cenghar Imam. Yang bagus-bagus nih. Mana nih, operator? Oke, untuk menunggu videonya ada. Oh, ini ada dia. Ya, paling konsepnya. Iya, orang Kalau lancar nggak ada banyak evaluasi. sebelum saya sih karena sih. Kita di mana sih? Di rumahnya. Di mana? Bagaimana ini videonya belum ada? Sudah ada. Udah ada Teh. Lagi ngeboy teh. Oh, mungkin lagi proses untuk pengiriman ya, Kak Nuri. Ini udah ada Teteh, udah tertampil di layar kok. Sudah ada.
Wah, tepuk tangan dulu dong buat penampilan Teh Ega yang secara virtual ini. Tepuk tangan dulu. Hore. Yeay. Oke, sebelum kita lanjut ke acara yang lainnya, kita panggil dulu Teh Bila ya. Teh Bila hadir. Hadir, Kak Nuri. Oke. Udah Teh, udah beres penampilan dari Teh Eganya. Selanjutnya kita bakalan ada acara apa lagi nih? Nah, atau mau aku bongkar dulu nih tentang Teteh? Bongkar apa nih? Bongkar sesuatu yang ada di dalam diri Teteh gitu, maksudnya apa ya? Teteh itu kan seseorang yang memang terkenal gitu di jurusan. Apa mau ngebahas itu dulu nih? Aduh, aku malu sih sebenarnya. Boleh, silakan. Oke, dengerin ya teman-teman. Perkenalkan, ini tuh Teh Bila itu bukan seseorang yang biasa saja, melainkan dia itu seorang duta di tasawuf psikoterapi loh. Kemana nah, ini? Itu ada itu ya, ada fotonya Teh Bila waktu dinobatin jadi duta tasawuf psikoterapi. Boleh nih Teteh sharing tentang gimana sih Teteh jadi duta itu dan kesan pesan Teteh menjadi duta itu seperti apa, terus motivasi Teteh buat ikutan jadi duta itu apa, boleh nih Teh di sharing sama dede-dede gemes kita. Oke, halo teman-teman semuanya, masih terdengar jelas suara aku? Masih Teh. Masih Teh. Oke, terima kasih ya kepada Nuri. Sebenarnya Teteh malu loh kalau bicarain tentang ini. Tapi di sini kita sharing-sharing aja ya teman-teman. Kalian nggak usah sungkan ke aku untuk bisa tanya-tanya dan lain-lain. Nah, di sini mungkin bisa terlihat saya dinobatkan sebagai runner-up Duta Tasawuf Psikoterapi 2019. Dan duta pertamanya tadi sudah ada Ayani. Nah, beliau duta utama dari tasawuf psikoterapi. Nah, saya di sini sebagai tangan kanannya Ayani. Gitu. Mengerti teman-teman? Paham deh, Wah. Ngerti Teteh. Jadi buat kalian... Oke. Nah, ada yang mau ditanyain nggak sih sama Teteh nih? Teteh bingung mau sharing apa? Yuk, ada yang mau ditanyakan nggak ke Teh Bila? Tentang apa itu duta, tentang tupoksi duta, ataupun yang lainnya. Mungkin dari teman-teman semua ada yang berminat nih buat daftar jadi duta. Bisa tuh ditanyain persyaratan masuk jadi peserta duta itu kayak apa sih, atau apa saja persyaratannya, bisa dong ditanyain ke Teh Bila. Boleh Kak Nuri. Silakan teman-teman. Ada yang ingin bertanya mengenai hal ini? Jangan yang mana aja sih. Nanti yang ada kamu bantuin dulu lah. Atau Teteh ceritain aja gimana awal mulanya bisa jadi duta. Oke. Nah, iya boleh. Jadi gini ya teman-teman, awal mulanya itu ketika
saya berkuliah di semester 3 Tasawuf Psikoterapi, ternyata ada acara untuk penobatan duta. Nah, duta sendiri itu dipilih dari masing-masing kelas untuk mewakili kelasnya masing-masing dengan 2 orang. Nah, otomatis Teteh menjadi pilihan dari kelas Teteh. Dan ada satu lagi teman Teteh, dan ini tuh harus berpasangan gitu loh, kayak mojang jejaka kayak gitu. Nah, untuk persiapan dari dutanya sendiri itu mungkin untuk Teteh pribadi sangat sangat jadi sebuah tanggung jawab yang besar, juga tantangan yang besar, karena untuk duta ini tidak main-main gitu ya teman-teman, karena waktu itu Teteh mengalami bahwa dengan adanya gelar duta itu harus benar-benar berintelektual gitu. Nah, sedangkan Teteh tidak merasa untuk itu, namun ada teman-teman yang selalu mensupport Teteh untuk bisa bangkit dan bisa berproses gitu. Nah, alhasil Teteh sebelum acara dimulai untuk penobatan duta tersebut, Teteh harus ada seleksi. Nah, seleksinya di sini adalah Teteh harus menguasai materi-materi umum dan materi kejurusan tasawuf psikoterapi tentunya. Kenapa harus ada materi-materi umum? Karena duta ini bukan dituntut untuk mengetahui tentang jurusannya saja, tetapi untuk bagaimana dia mampu melihat atau menganalisis topik-topik atau politik-politik yang terjadi pada saat ini gitu. Nah, untuk proses menjadi dutanya sendiri, waktu itu Teteh kebetulan memperoleh pertanyaan dari juri-juri yang sangat hebat. Nah, juri-jurinya ini tidak kalah keren. Juri-jurinya ada dari duta UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian duta bahasa, duta matematika, dan lain sebagainya. Jadi waktu itu kebayang banget nggak sih Teteh nervousnya kayak gimana saat harus ditanya dan lain-lain gitu. Nah, otomatis Teteh di situ ternyata ditanya untuk materi semester 4 awal. Yang waktu itu Teteh masih di semester 3 nih. Jadi Teteh belum belum tahu apa yang akan ditanyakan, tetapi itu adalah tanggung jawab yang besar. Tadi balik lagi, otomatis Teteh sebelumnya sudah persiapan menguasai materi dari semester 1 sampai semester 7. Bagaimana Teteh menguasai materi tersebut? Tentu Teteh bertanya kepada teman-teman Teteh, kemudian kepada kating-katingnya lainnya, dan mereka pun welcome banget untuk memberitahukan apa sih materi yang sudah dijelaskan di semester-semester selanjutnya. Nah, paham nggak nih sampai sini? Paham Teh. Oke. Selanjutnya ke apa ya? Oke, untuk fungsi duta sendiri. Fungsi duta sebenarnya paling banyak itu ada di Ayani, cuman di sini Teteh akan memaparkan apa yang sudah Teteh laksanakan sebagai duta. Mungkin fungsi utamanya adalah seperti ini, memotivasi adik-adik semuanya untuk tergerak hatinya dan lebih istiqomah untuk ada di jurusan tasawuf psikoterapi, dan menyemangati kalian untuk tetap stay di jurusan ini dengan ikhlas, dengan hati yang tabah, dan lapangkan hati kalian untuk bisa melewati step-step berikutnya. Karena sekali lagi ini baru langkah awal kalian, masih banyak perjalanan yang akan kalian tempuh dan banyak banget ilmu yang akan dipelajari di tasawuf psikoterapi. Seperti itu, Kak Nuri. Wah, keren banget ya Teh ya, cerita dari Teteh menjadi duta. Gimana nih teman-teman, tergiur gak buat daftar jadi duta kayak Teh Bila sama Kaya nih? Jadi duta. Jadi duta sampel lagi. Kalau ada yang berminat buat jadi duta, bisa nih tanya-tanya lebih lanjut ke Teh Bila, bisa follow IG Teh Bila atau enggak kontak Teh Bila aja ya. Boleh banget. Mungkin untuk aku mau review sedikit deh tentang kegiatan duta yang waktu itu dilaksanakan pada aku waktu semester 3 akhir. Waktu itu aku sama Ayani
perwakilan duta untuk datang ke Pusdai, Pusat Dakwah Indonesia di Bandung. Dan di sana aku benar-benar ketemu orang-orang hebat loh. Tahu nggak sih aku ketemu siapa aja? Aku ketemu duta-duta pariwisata Kota Bandung, kemudian aku ketemu finalis Muslimah Indonesia, dan duta-duta yang lainnya. Dan itu benar-benar seru banget. Dan yang paling berkesan banget di sana adalah ketika aku memegang anak disabilitas dengan rekan-rekan aku, dan kita sebagai duta harus mampu mengarahkan anak tersebut sebagai suatu kinerja kita untuk bisa seperti teman-teman. Oke, mungkin untuk itu dicukupkan saja Teh Nuri. Kita langsung ke sesi selanjutnya. Oke, kasih oplos dulu dong buat Teh Bila, teman-teman. Makasih Teh Bila. Sangat memotivasi. Oke, untuk acara selanjutnya ada apa nih Teh? Mungkin acara selanjutnya aku pengen sesi foto dulu bersama, boleh nggak sih? Boleh dong. Boleh kan? Tadi belum ada sesi foto bersama host kan? Ya belum Teh. Oke, aku minta kalian untuk berdiri tegak. Duduk tegak. Kemudian kalian bisa nanti hello gitu, terserah mau gimana. Tapi hello. Bersinar dikit. Nanti operator bisa membantu untuk men-screenshot ya Teh Nuri ya. Oke. Jangan 1, 2, 3 langsung ya. Nggak ada yang kayak gini dulu Teh. Yang satu di sini, satu di sini. Oke, boleh tuh gimana tuh contohin Kak Nuri? Jadi waktu kita bilang 1, jari telunjuk kalian ada di sebelah kanan. Terus kalau Teteh bilang 2, jari telunjuk kalian ada di kiri. Kalau bilang 3 berarti ditarik ya. Oke, yang laki-laki tuh belum ditarik tuh, yang laki-laki mana nih? Ayo dong, tarik senyumnya. Oke. Kita foto bersama ya teman-teman. Kita mulai ya. Oke, hitung Teh Nuri. 1, 2, senyumnya mana? 3, senyum. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Nah, untuk itu ada acara selanjutnya akan ada apa nih Teh Nuri? Oke. Mungkin sekarang bakalan ada pemilihan ini deh Teh. Buat besok pembacaan ayat suci Al-Quran sama doa, kita random pilih kelompok yang mana. Misalkan Teteh pilih kelompok 1 buat pembacaan doa, aku pilih kelompok 3 buat pembacaan ayat suci Al-Quran. Pokoknya harus ada perwakilan buat besok openingnya. Oke, jadi kita dituntut untuk semuanya siapa yang mau membacakan ayat suci Al-Quran untuk acara besok. Nah, untuk itu ada nggak nih teman-teman yang tergetak hatinya untuk membacakan ayat Al-Quran untuk besok? Atau ditunjuk aja nih Kak Nuri? Atau kayak gimana? Ditunjuk aja Teh. Tunjuk aja ya? Perempuan apa laki-laki nih? Kalau bisa kita sepasang aja deh. Oke, aku tunjuk ya. Siap ya? Aku tunjuk nanti untuk pembacaan ayat suci Al-Quran. Teteh, boleh masuk dulu? Ya. Teteh pilih buat perempuannya, aku pilih buat laki-lakinya ya. Oke. Siapa dulu nih? Aku dulu apa kamu dulu? Teteh dulu aja. Oke, aku akan pilih perempuan yang cantik. Cantik banget ini. Cantik mukanya, cantik hatinya ya, insya Allah. Amin. Siapa ya kita pilih? Oke, di situ ada yang latar belakangnya, yang backgroundnya itu kota Paris. Siapa tuh?
Halo. Nah, yang kota Paris itu. Halo, Teteh. Halo, siapa sih Teh namanya Teh? Siapa tadi tuh? Mana? Kok hilang ya? Kota Paris. Siapa yang pakai wallpaper Kota Paris? Mana ya tadi? Halo, perkenalkan dong namanya. Ngilang nih, ngilang. Oke, kalau begitu langsung aja ke yang cowoknya dulu, Teh Nuri. Oke, kita acak ya cowoknya buat pembacaan ayat suci Al-Quran atau buat doa Teh? Boleh untuk pembacaan ayat suci Al-Quran. Oke, aku pilih, bentar, Wahabu. Iya, Teh. Aku pilih Wahabu kelompok 9 buat pembacaan ayat suci Al-Quran ya. Iya, Teh. Oke, untuk pembacaan doa nih, ini udah ada lagi nih bergabung lagi. Aku tetap sama ini nih, sama Mila. Hai Mila. Hai Kak. Oke, nanti kamu kepilih untuk doa bareng sama siapa tadi Kak Nuri? Sama Wahabu Teh. Ya, siap?